Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik kelas 7 di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar IPA, khususnya kelas 7 ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Rinda Sri Mulyani. Anak-anak bisa panggil dengan sebutan Bu Rinda. Saya mengampu atau guru bidang studi IPA ya. Saya mengajar IPA di kelas 7A, 7B, dan 7C. Hari ini kita belajar bab 1, objek IPA dan pengamatannya, subbab penyelidikan IPA. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah siswa mengamati video, siswa dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses ilmiah penyelidikan IPA. Yang kedua, setelah siswa mengamati video, siswa dapat menjelaskan kegunaan pembelajaran IPA. Yang ketiga, setelah siswa mengamati video, siswa dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Ini adalah gambar komputer. Yang kedua, ini merupakan laptop. Yang ketiga adalah gadget atau handphone. Pasti kita sudah tidak asing dengan alat-alat elektronik seperti ini ya. Nah, ini merupakan hasil temuan para ilmuwan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, bagaimana para ilmuwan itu dapat menemukan alat-alat elektronik seperti ini? Nah, ternyata para ilmuwan mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita dengan melakukan serangkaian penelitian dengan cara yang cermat dan hati-hati. Dengan cara penelitian itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun yang akan datang terhadap alam sekitar. Jadi mereka untuk menemukan sesuatu, ternyata mereka juga melakukan penelitian terlebih dahulu, baru untuk menemukan sesuatu itu. Nah, misalkan contohnya ini, penemu handphone pertama kali di dunia adalah Bapak Martin Cooper. Bapak Martin Cooper ini melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menemukan telepon genggam ya. Selanjutnya, apa itu IPA? Nah, karena kita belajar IPA, kita harus mengetahui dulu apa itu IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis. Jadi IPA itu dekat dengan kita karena berada di sekitar kita. Kemudian IPA tidak jauh dengan penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA merupakan cara melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan ya. Kemudian metode ilmiah apa dalam penyelidikan IPA? Metode ilmiah dalam penyelidikan IPA ada 3. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera. Nah, seperti kita tahu, panca indera ada 5. Ada indera penglihat, mata, indera pendengar, telinga, indera pembau atau pencium, hidung, indera pengecap, lidah, dan indera peraba, kulit. Jadi pengamatan ini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi pengamatan tadi dilakukan dengan menggunakan panca
indera. Selain itu, pengamatan juga bisa dilakukan dengan alat ukur yang sesuai. Misalkan kita bisa menggunakan alat ukur mistar, rollmeter, neraca, dan sebagainya. Contohnya, kita melakukan pengamatan pada bunga, maka kita dapat mengetahui warna bunganya itu berwarna apa dengan melihat. Misalkan warna bunganya berwarna merah, kemudian bunga memiliki bau yang harum dengan cara kita menciumnya dengan menggunakan alat indera hidung dan lain sebagainya. Nah, pengamatan ini digunakan untuk apa? Ya, untuk mengumpulkan data dan informasi. Setelah pengamatan dilakukan, yang kedua yakni membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Misalkan, seperti contoh, ketika kita melihat beberapa bunga memiliki daun yang layu, misalkan ya, maka inferensi yang bisa kita ajukan adalah kekurangan air yang dapat menyebabkan tanaman bunga tersebut memiliki daun layu, misalkan ya, itu hanya sebuah contoh. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini apa? Mengkomunikasikan itu menyampaikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Nah, hasil ini dapat berupa tabel, grafik, bahkan dan gambar yang relevan. Kemudian, objek yang dipelajari dalam IPA. Apa saja objek yang dipelajari dalam IPA? Nah, ternyata ada banyak objek yang dipelajari dalam IPA. Misalkan, contohnya, virus, bumi, matahari, lautan, pohon-pohon, dan masih banyak lagi. Itu merupakan contoh objek yang dipelajari dalam IPA. Selanjutnya, apa sih kegunaan belajar IPA? Mengapa kita perlu mempelajari IPA? Karena belajar IPA ini memiliki beberapa manfaat atau kegunaan, di antaranya yang nomor 1, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Kemudian, mengapa bulan hanya muncul ketika pada malam hari? Nah, itu merupakan memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Nah, ini ya contohnya di gambar. Ada anak yang duduk di sungai, kemudian dia berpikir, gimana ya cara mendapatkan air yang bersih dari air yang keruh? Oh, ternyata bisa dilakukan dengan penyulingan atau filtrasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Ya, misalkan jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, bisa ditarik kesimpulan ya. Berpikir logis itu bisa diterima di akal ya. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, ini seperti contohnya ya. Ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, sekarang kegiatan Ayo Berpikir Kritis. Apakah cinta, keadilan, dan kasih sayang termasuk objek yang dipelajari dalam IPA? Nah, menurut kalian, apa jawabannya? Apakah ini termasuk objek yang dipelajari dalam IPA? Nah, ternyata jawabannya, cinta, keadilan, dan kasih sayang itu bukan termasuk objek yang dipelajari dalam IPA ya. Karena cinta, keadilan, dan kasih sayang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ukur. Kita mengukur cinta dengan menggunakan alat ukur apa? Masa mistar? Kita tidak bisa ya mengukur cinta dengan mistar ataupun yang lainnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan walaupun di rumah dan semangat belajar
secara virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.